فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada nawasibul mudhari'. Apa makna nawasib? Indak ya syukran. Amil-amil yang menasabkan. Kenapa di sini diidhafahkan hanya kepada fi'il mudhari', nawasibul mudhari', bukan nawasibul af'al? Kok cuman mudhari' saja? Indak ya Abdul Habib. Taib ahsanta, karena yang bisa di-i'rab dari fi'il-fi'il hanya fi'il mudhari'. Nah, maka dikatakan di sini nawasibul mudhari'. Kata muallif, fan nawasibu 'asyrah. Amil-amil yang menasabkan jumlahnya 10. Ini menurut pendapat siapa, Badri? Pendapat Kufiyin. Nah, yang rajih hanya 4 yang menasabkan dengan sendirinya. Ada pun yang lainnya, hendak ya Hamzah, menasabkan dengan an yang tersembunyi, an yang mutmarah istilahnya. Taib. Yang menasabkan dengan sendirinya ada 4, apa saja? Hendak ya Itsnan, an, lan, idzan, kai. Taib. Ini menasabkan dengan sendirinya. Adapun yang menasabkan dengan an yang tersembunyi terbagi menjadi berapa? Hanafi. Tidak perlu lihat kitab, sudah tidak perlu lihat catatan. Yang menasabkan dengan an mutmarah atau an yang disembunyikan ada berapa macam? 1. Ada berapa Hamzah? 6. Anggotanya 6. 6 ini bisa dibagi menjadi berapa? Dari sisi an ini bisa muncul atau tidaknya, Muhammad, terbagi menjadi 2, yaitu jawazan dan wujuban. Yang di sini Hamzah masih ingat? Jawazan, wujuban. Yang jawazan apa anggotanya? Faiz. Yang menasabkan dengan an mutmarah jawazan, apa itu? Muhammad, Aceh, Lamukai. Kemudian yang menasabkan dengan an mutmarah wujuban, apa saja berarti? Hendak Rehan. Sisanya apa? Lamul juhud, hatta, al-jawab bil fa, wal waw, au. Taib ahsanta. Nah, sekarang kita kembali ke masing-masing dari huruf-huruf ini. Ini semuanya huruf, semuanya huruf. Nah, sebagaimana telah kita lewati, kalimah dalam bahasa Arab kan ada 3. Apa itu Yahya? Kalimah dalam bahasa Arab ada 3. Apa saja? Nah, ini harus cepat. Isim, fi'il, huruf. Nah, isim, fi'il, huruf. Dan amil-amil yang menasabkan ini semuanya masuk kategori huruf. Ya,
huruf ja'a li makna, huruf yang memiliki makna. Nah, makanya kalau kita tahu huruf berarti mudah, yaitu dia mesti hukumnya apa? Mabni. Kemudian dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Seperti kemarin kita ambil an dan lan. An itu i'rabnya bagaimana? Inda Ubadah. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Tayyib. Kenapa dinamakan harfu nasbin? Hendak ya putra? Karena dia menasabkan apa? Menasabkan apa? Nah, yang kita bahas sekarang yang dinasabkan apa? Fi'il apa? Nah, ini lengkap. Menasabkan fi'il mudhari', harus pertanyaan sampai 4. Taib. Karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Taib, ahsanta. Kemudian dinamakan harfu masdarin. Dinamakan harfu masdar kenapa? Indak ya Adam. Apa? Ilhan. Karena dia bersama dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan menjadi masdar. Nah, adapun cara mentakwilkan atau mengubah ke masdar itu pada kitab berikutnya insyaallah. Dinamakan harfu istiqbalin. Kenapa? Indak ya Ahmad. Kenapa kok dinamakan harfu istiqbalin? Apa Mujahid? Ingat-ingat ini. Perhatikan, yang enggak tahu jawabannya berarti perhatikan. Nah. Karena menunjukkan waktu mustaqbal. Tapi fi'il mudhari' kalau kemasukan an tersebut maka dia menunjukkan waktu mustaqbal, waktu zaman istiqbal. Nah, maka dinamakan harfu istiqbal. Lan, huruf apa ini lan? Hamzah. Nah, harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Harfu nasbin jelas karena dia kenapa? Hindi? Hah? Makanya perhatikan, jangan senyum-senyum sendiri saja. Dinamakan harfu nasbin kenapa? Hamzah, Lampung. Sama tadi pertanyaannya. Hah? Kenapa Beb? Dinamakan harfu nasbin karena menasabkan fi'il mudhari'. Nanti yang jawab kan putra. Ingat-ingat ya kan? Baik. Nanti kalau ditanya lagi jangan sampai lupa. Kenapa dinamakan harfu nasbin? Hamzah Lampung? Karena menasabkan fi'il mudhari'. Taib. Nah. Taib. Karena menasabkan fi'il mudhari'. Kenapa dinamakan harfu istiqbalin? Lan ini. Talha. Menunjukkan waktu apa? Yang akan datang. Waktu yang akan datang bahasa Arabnya apa? Zaman apa?
mustaqbal. Taib. Kenapa dinamakan harfun nafyin? Nah, ini mudah. Akmal. Kalian kenalan nama-nama ini. Kenapa dinamakan harfu nafyin? Nafi itu bermakna apa? Tidak, karena memiliki makna nafi. Memiliki makna apa? Tidak. Nafi. Taib. Jadi semuanya ada alasannya, kawan. Taib, tidak seperti nama kalian. Kalian kalau ditanya kenapa kamu dinamakan Akmal, pokoknya abiku namai Akmal, ya kan? Ya, tapi kalau nama-nama ini ada alasannya. Jadi harus tahu alasannya. Sekarang idzan dan kai itu mushaf yang mana? Spidolnya mana? Berarti yang ketiga idzan. Idzan ini jelas harfu nasbin. Wa jawabin wa jaza. Idzan adalah apa? Harfu nasbin. Kenapa? Karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Wa jawabin disebut harfu jawab karena apa? Dia jatuh sebagai jawaban untuk jumlah sebelumnya. Wa jaza dan menunjukkan balasan. Contoh, kawan. Nah, seorang mengatakan sa'ajtahidu fi darsi. Aku akan bersungguh-sungguh pada pelajaranku. Kemudian ada orang mengatakan setelahnya sebagai apa? Jawabannya. Idzan tanjah. Idzan tanjahu atau tanjahi atau tanjaha? Tanjaha. Idzan tanjaha. Nah, cara mengi'rab ini idzan tanjaha. Idzan apa tadi? Harfu nasbin wa jawabin wa jazain mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, itu mudah kalau huruf. Setelah kita tahu dia huruf apa, dia mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, sekarang tanjaha. Tanjaha berarti apa? Fi'il mudhari'. Yang kedua, harus tahu kedudukannya apa? Mansub. Mansubnya dengan apa? Bi idzan. Mansubun bi idzan. Kemudian poin ketiga, alamatnya wa alamatu nasbihi fathah li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, ini urutannya 4 poin. Baik. Nah, dari contoh ini akhwan, idzan tanjaha, maka berarti idzan itu tidak akan bisa kecuali harus didahului suatu jumlah. Paham? Makanya dinamakan jawab. Nah, tidak bisa dia langsung tiba-tiba orang nggak ada orang ngomong-ngomong apa-apa kemudian idzan. Nah, taib. Nah, ini orang lintur. Nah, taib. Tapi mesti ada orang sebelumnya ngomong, baru dia jawab. Paham? Taib. Orang ngomong temannya. Nah, aku mau masak nanti siang. Nah, idzan saati ila baitik. Jika demikian aku akan datang ke rumahmu.
Dia pengen ikut makan. Tayyib. Ini idzan. Kemudian yang kedua yang kita ambil pada hari ini yaitu kai. Kai ini huruf apa? Jelas karena dia nawasib kita katakan harfu nasbin. Kalau ditanya kenapa kai dinamakan harfu nasbin? Ini karena menasabkan fi'il mudhari' wa masdarin. Ya, harfu nasbin wa masdarin. Kenapa? Karena kai ini ketika digandingkan dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan menjadi masdar. Cuman kai ini punya syarat. Nah, syarat kai bisa menasabkan fi'il mudhari' ikhwan an tataqaddamahu tataqaddamaha saja an tataqaddamaha lamut ta'lil. Baik. Jadi kai bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat. Nah, kalau tadi tentang idzan kita bisa menyimpulkan idzan beramal syaratnya apa? Didahului dengan jumlah. Paham? Kenapa? Karena dia huruf jawab dan jaza. Bagaimana bisa memberikan jawaban atau balasan kalau tidak ada yang memulai dulu? Namanya jawab kan ketika ada yang apa? Memulai bertanya. Namanya balasan ketika ada yang memulai sesuatu untuk dibalas. Paham Mujahid? Nah, adapun kai dia bisa beramal menasabkan fi'il mudhari' syaratnya an tataqaddamaha lamut ta'lil, harus didahului oleh lamut ta'lil. Dan lam ta'lil ini bisa nampak, bisa apa? Bisa dan nampak. Nah, baik lafdhan didahului oleh lam ta'lil secara lafaz lafdhan. Seperti dalam ayat apa? Likai likai lainnya adalahnya ya. Nah, cari yang tidak ada lahnya biar mudah, walaupun sama sebenarnya maknanya, tapi menjadi agar kalian tidak. Yang lafdhan mudahnya ji'tu likai ata'allam. Ata'allamu atau ata'allami? Hendak ya Faiz? Atlit likai ata'allama. Ji'tu likai ata'allama. Perhatikan pada lafaz likai ata'allama. Lo ji'tu, aku telah datang. Aku datang untuk aku belajar. Baik. Kalau ditanya untuk apa kamu datang? Umar, untuk apa kamu datang ke sini? Likai ata'allama. Baik, agar aku belajar. Di sini syahidnya. Berarti kai telah didahului oleh lamu ta'lil secara lafzi, ada di situ. Nah,
atau dia disembunyikan, ikhwan. Taib, jitu atau takdiran, boleh jitu kai ata'allam. Jitu kai ata'allam, aku datang agar aku bisa belajar. Aku datang untuk belajar, sama. Kenapa memberikan makna alasan kenapa kamu datang? Taib, ini kai. Taib. Nah, sekarang sebagai faedah untuk membuka wawasan kalian, disebut harfu masdar tadi karena apa? Bisa ditakwilkan menjadi masdar. Bagaimana mentakwilkan ini jadi masdar? Nah, jitu karena dalam ta'lil. Ata'allam masdarnya apa? Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Berarti jitu lit ta'allum. Jitu lit ta'allum. Nah, ini jadi masdar lit ta'allumi. Tapi itu nanti yang paham sekarang, alhamdulillah. Yang belum paham tidak apa-apa. Cuman untuk memberitahu kalian, ini maksudnya dia dinamakan harfu masdar, yaitu bahwasanya kai dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan menjadi masdar. Contoh ini, jitu kai ata'allam menjadi jitu lit ta'allum. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk belajar, bukan untuk bermain. Nah, kita selesai dari dari empat huruf yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Nah, sekarang kita masuk pada huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an. Sehingga kalau ditanya sebenarnya yang menasabkan itu siapa? An-nya, paham? Yang menasabkan adalah an. Makanya an dinamakan ummul bab. Ya. An itu dinamakan ummul bab. Bukan ibunya pintu, bukan ya. Ummul bab maksudnya apa? Induk pada bab ini, bab nawasib. Kalau ditanya induk pada bab nawasibul mudhari' siapa? Hah? Siapa Abdullah? An. Kenapa? Karena dia menasabkan secara langsung, juga membantu huruf-huruf yang lain untuk bisa menasabkan. Nah, huruf-huruf yang menasabkan dengan bantuan an ada 6 yang terbagi jadi 2. Yang pertama bi'an mutmarah jawazan. Dengan an mutmarah jawazan, yaitu boleh dinampakkan. Taib, yaitu lamukai, satu saja anggotanya. Lamukai ini akhwan masyhurnya dinamakan dengan lamut ta'lil, sama. Lamut ta'lil. Kalau di kitab-kitab yang lain dinamakan lamut ta'lil, maka itulah lamukai. Nah, yang memberikan makna apa? Memberikan makna ta'lil, memberikan makna alasan. Taib. Contohnya Dhahaba Muhammadun ilal mustashfa.
Dhahaba Muhammadun ilal mustashfa. Muhammad pergi ke pusat kesehatan. Mustasya itu kan pengen mencari kesehatan, bukan rumah sakit. Nah, saya ya ke tempat pengobatan ya, kalau bahasa kita rumah sakit. Nah, kurang bagus ya, rumah sakit. Bagus ini bahasa Arab, mustashfa, tempat mencari sebab kesembuhan. Dhahaba Muhammadun ilal mustashfa. Orang bertanya untuk apa? Misalnya, tujuannya macam-macam, cari botol-botol bekas atau apa kan? Tapi biasanya apa? Dhahaba Muhammadun ilal mustashfa liyata'allaj misalnya. Liyata'allaja. Ta'allaja. Apa ta'allaja? Berobat. Ta'allaja, coba ditasrif, masih ingat tak? Dengan wazan apa ini? Ta'allaja. Mujahid. Ta'allaja. Tafa'ala, coba kum ditasrif lengkap. Ta'allaja yata'allaju. Baik, ahsanta. Berarti dhahaba Muhammadun ilal mustashfa liyata'allaja. Maknanya apa berarti? Antum terjemahkan apa Ahmad? Oke. Baik, Muhammad pergi ke rumah sakit, ditanya sudah bingung. Nah, PKU. Muhammad pergi ke PKU untuk berobat, liyata'allaj. Ya, untuk berobat. Nah, di situ perhatikan liyata'allaj. Di sini lam apa namanya? Lamut ta'lil mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Sekarang antum cara mengi'rab yata'allaj. Yata'allaj i'rabnya bagaimana? Pertama fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un. Naam. Mansubun bi apa? Mansubun bi an. Bukan bila minta ta'lil, bukan. Bi an mutmarah. Ya, bi an mutmarah jawazan. Ba'da lamil ta'lil. Nah, fi'il mudhari' mansubun bi an mutmarah jawazan ba'da lamil ta'lil. Karena kalau dinampakkan berarti apa? Li'an yata'allaja. Paham? Kenapa dinamakan jawazan? Karena orang Arab terkadang memunculkan annya ini, ikhwan. Nah, li'alla ya'lama ahlul kitab. Nah, itu masuk. Li'an la ini kan dia tidak beramal, dia tidak masalah, tidak mengganggu amalan an. Li'an ya'lama. Kalau kita mau tunjukkan amalannya. Ini yang jawazan. Kemudian yang jenis kedua yang menasabkan dengan an mutmarah wujuban. Bi an mutmarah wujuban.
Ini berarti anggotanya berapa? 5, ya kan? Anggotanya berapa? 5. Taib 5, kita ambil dulu satu, yaitu yang pertama apa? Lamul juhud. Hari ini kalian kenalan dengan berapa jenis lam coba? Ada berapa jenis lam? Ada 2, ya kan? Lamu ta'lil disebut juga lamu kai. Kemudian lamul juhud. Nah, lamul juhud. Di sini kalau ini apa? Lamu ta'lil sama seperti ini. Paham? Lamul juhud akhwan, yaitu lam mudahnya untuk para pemula. Nah, lam yang jatuh setelah makana aw lam yakun. Nah, tayyib. Makana atau lam yakun. Pokoknya kalau antum ketemu setelah apa? Makana atau lam yakun, setelahnya fi'il mudhari' kok ada lamnya, maka itu lamul juhud. Maka Allahu liyadharal mu'minin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya, dalam Al-Qur'an banyak. Taib. Lam yakunillahu liyaghfira. Naam. Paham? Maka lam di situ apa? Lamul juhud. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Taib. Itu liyanfiru berarti lam apa? Syukran. Lamul juhud. Kenapa yanfiru mansub? Bi'an mutmarah wujuban ba'da lamil juhud. Ya. Taib, karena aslinya yang menasabkan an mutmarah, tapi dia itu pokoknya sembunyi terus, tidak pernah keluar. Nah, kenapa tidak katakan saja lamul juhud saja yang menasabkan? Nah, taib. Kenapa? Kok butuh diadakan al-marah agar apa? Agar kaidahnya tidak kacau, Pak. Taib, kita terima dulu saja itu, jangan terlalu bertanya terlalu jauh, malah bingung nanti. Intinya antum ingat, pokoknya untuk yang 5 yang akan kita bahas ini, dia yang menasabkan adalah ma'an, adalah an yang tersembunyi, yang wajib disembunyikan, dia tidak pernah dinampakkan. Contohnya makana Umaru, makana Umaru liyakula apa, Amar? Kamu gak suka makan apa? Liyakula lahmal khinzir. Ya, memang gak akan makan. Kamu mau makan daging babi? Tidak mau kan? Makana Umaru liyakula lahmal khinzir. Ya, Muhammad tidak akan makan daging babi. Nah, lam di sini kalau ditanya lam apa? Lam apa? Talha? Lamul juhud. Kalau ditanya kenapa antum tahu ini lamul juhud? Kenapa kok antum tahu ini lamul juhud? Karena jatuh setelah makana. Paham? Dan dia bermakna nafi. Taib. Senantiasa bergandengan dengan nafi ini, makana. Pokoknya gandengannya ini makana atau lam yakun. Jadi kalau tidak ada itu, antum tidak usah berpikir lamul juhud. Paham? Jadi ini lebih spesifik ngetahuinya.
lamul juhud yang jatuh setelah makana atau lam yakun, dia menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah wujuban. Maka cara mengirabnya liyakula berarti apa? Lamul juhud harfun mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian yakula bagaimana i'rabnya Ilhan? Fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da lamil juhud. Terus wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Tayyib. Nah itu dulu diingat-ingat. Sekarang tugasnya buat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, pertama ada orang mengatakan, sungguh aku betul-betul akan memukulmu. Sungguh aku betul-betul akan memukulmu. Buat kalimat dalam bahasa Arab, kemudian terserah antum menjawab bagaimana. Pakai idzan. Nah, yang kedua, kecil teman mat, yang besar apa tulisnya? Yang kedua, jika demikian aku akan lari. Jika demikian aku akan lari. Buat kalimat bahasa Arabnya dan pernyataan sebelumnya. Kalau jawabannya seperti itu, coba antum apa? Kira-kira orang bilang apa kok kamu jawab jika demikian aku akan lari? Baik. Yang ketiga, Mu'adz ibnu Jabal pergi ke Yaman untuk mendakwahkan kepada tauhid. Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk berdakwah tauhid atau mendakwahkan tauhid. Keempat, tidaklah seorang pemalas itu akan berhasil. Tidaklah seorang yang pemalas itu akan berhasil. Terakhir, nomor 5. Aku belajar nahwu agar bisa memahami Al-Quran. Aku belajar nahwu agar bisa memahami Al-Quran. Baik, itu 5. Tidak keluar dari huruf-huruf yang kita pelajari hari ini. Tayyib, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.